begin again. Ya kayak gini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Koi. Dan kali ini kita berbicara di atas CB kuning, anjir. Motor ini tuh adalah motor yang saya bangun pada tahun 2014 silam ya teman-teman. Sudah cukup lama dan udah lama juga nggak terurus teman-teman. Bukan nggak dipakai tapi nggak terurus. Kemarin udah sempet saya review di video sebelumnya. Sekarang kita test ride bagaimanakah feel test ride-nya. Untuk handlingnya masih tetap sama kayak dulu ya teman-teman. Dan komnya udah mulai longgar, juga udah ya muncul-muncul karat kayak gitulah. Dan dirasakan juga koplingnya udah mulai slip teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya bongkar juga ini motor karena berisik banget. Pas dilihat ternyata ketengnya, rantai kamratnya udah kendor banget teman-teman. Dan pada saat dibuka ternyata udah pada rontok. Aduh, mungkin bubuk-bubuk gramnya juga masih ada di dalam, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita pakai ini buat keperluan vlog saja, anjir, keperluan konten. Semoga motor ini masih kuat di bawah nanjak ya teman-teman, karena hari ini rutenya cukup menanjak. Tapi sekarang kita beli bensin dulu. Ayo, kemarin kendalanya selain ketengnya juga pas dibuka magnetnya ternyata si dudukan sepinya itu udah the wear ya teman-teman, karena mungkin sebelumnya diganti pakai sepi magnet yang kecil teman-teman. Jadi agak longgar karena si baut magnetnya kurang kenceng mungkin ya. Aduh, ternyata separah itu ya. Tapi kemarin udah sempat diperbaikin ya. Jadi sekarang bisa berjalan lagi. Dan ketengnya juga udah diganti meskipun pakai yang keteng dari motor saya yang ada di rumah gitu ya. Bekas juga tapi masih cukup bagus lah. Yang penting masih bisa dipakai dan bisa meredam suaranya yang kemarin udah ngelicring banget gitu ya. Yang penting nggak copot, yang penting ini masih cukup kenceng gitu dibandingkan yang sebelumnya. Untuk kabel kopling juga kayak gini, buset, ini handle koplingnya pakai Mio kalau nggak salah ya, dan ini nggak enak banget. Nggak tahu nih motor mau diperbaikin lagi, diganti-ganti lagi supaya lebih enak lagi, atau ya udah dibiarin kayak gini aja. Oh yang ngomong-ngomong, hari ini cerah banget dan cukup berangin. Udara di sini sangat dingin banget teman-teman, mantap banget, cocok banget ini buat jalan-jalan kayak gini ngevlog. Makanya ngevlog, kalau kemarin aduh di sini hujan terus selama 3 hari. Jadi mau keluar-keluar juga males teman-teman. Oh ya, mungkin karena kelamaan juga kemarin pas pertama kali motor ini dihidupkan lagi ya. Kalau digas suka ngempos, hilang gitu ya. Kalau langsam oke, biasa hidup, tapi kalau digas nggak ada tenaganya alias motornya malah mati gitu ya. Pas dicek pengapiannya kadang hilang kadang enggak. Akhirnya saya bongkar lagi untuk kabel-kabel bodinya dan ternyata buset, udah pada getas, jadi udah pada biru-biru. Akhirnya coba saya urut dan akhirnya motor ini udah aman sih, nggak ada kendala untuk di pengapiannya ya. Oke, kita ngantri di sini aja guys. Oke teman-teman, isi bensinnya udah selesai. Mari kita lanjutkan kembali mengoceh-ngocehnya di jalan. Diisi pertama 25.000, mungkin sekitar 2 liter. Apakah cukup? Kita cek aja. Hai teman-teman, motor ini udah 160 cc ya. Hitungannya sama kayak Mega Pro. Untuk mesinnya headnya pakai Honda Tiger Evo. Gak tahu di Tiger Evo atau Tiger. Kayak si Tiger karena nggak ada selang buat emisinya itu. Dan untuk gearboxnya drive gear pakai Mega Pro ya teman-teman. Jadi nggak terlalu getar banget meskipun motor ini basicnya adalah Honda GL100 tahun 82 yang masih platina ya teman-teman. Tapi sekarang pengapiannya udah dirubah juga ke full web. Jadi CDI pakai Tiger dan kiproknya entah Tiger atau Mega Pro, saya lupa ya teman-teman.
Untuk seher pakai Tiger tapi langkah tetap 49,5, jadi ya hitungannya mungkin 160 cc ya teman-teman. Simpan situ. Oke, kita coba lepas tangan. Oke. Stabil ya, padahal komnya udah nggak enak. Nggak tahu ini kenapa ya, setelannya kadang berubah-ubah gitu. Untuk karbunya, entah dari setelan karbunya yang udah pas atau mungkin dari mesinnya, kurang paham juga. Kadang responsif. Tadi pagi masih responsif, tapi setelah panas kayak gini jadi agak, kalau digas dikit ada ngesosnya gitu. Entah dari pengapiannya atau apa, kurang paham. Sekarang kita coba aja buat riding santuy kayak gini ya teman. Aduh, nikmatin cuaca yang cerah banget ini, mantap. Wah, pakai miring gini, oke, masih cukup aman ya. Dari tadi udah nanjak terus ya teman-teman, dan motor ini masih cukup kuat untuk menanjak, dan ini adalah tanjakan yang paling ekstrim teman-teman. Biasanya orang-orang nyebutnya tanjakan toge. Oke, dapat dilipas dengan aman dengan posisi gear di nggak tahu gear berapa, 2 atau 3. Dengan beban berat di 70 kg, anjir. Meskipun motornya sedikit sudah terdengar cukup ngos-ngosan ya teman-teman. Tapi masih aman buat jalan. Oh ya, sebentar lagi sampai. Saya mau ke puskesmas karena dari tempat saya cukup jauh ya ke puskesmasnya. Jadi saya adalah orang perbatasan. Perbatasan kecamatan. Oke teman-teman, saya udah sampai di tujuan, dan mungkin cukup sekian aja untuk vlognya kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, and subscribe. Dan dadah. Oh ya, sedikit lagi teman-teman, jalan ini tuh jalur menuju ke apa namanya ya, kecamatan, dan tanjakannya cukup ekstrim. Di atas juga ada tempat wisata teman-teman. Oh, mungkin bisa kali ya di sini ya.